which tenses will I explain? So I will explain about present continuous tense. Before that, let me introduce myself. My name is Muhammad Asik Rafa. You can call me Rafa. I am a student of KAIN class at PC. Jadi di sini saya akan menjelaskan present continuous tense dari definisi time signal, rumus pola positif, negatif, interrogatif, dan question word. Dan di sini definisi present continuous itu adalah menjelaskan kejadian atau aktivitas yang mana aktivitas tersebut sedang berlangsung sekarang. Dan present continuous itu juga mempunyai time signal. Time signalnya yaitu menjelaskan sekarang, now, sekarang, at this time, saat ini, still, masih, dan lain-lain. Dan untuk rumus di sini nanti untuk positif sentence-nya itu adalah kita meletakkan subjek dahulu. Setelah subjek kita menambahkan to be, yang mana to be-nya present continuous itu adalah is, am, are. Setelah to be ini kita meletakkan yang mana in, verb in. Verb in untuk continuous nanti adalah ciri khasnya itu verb in. Dan setelah verb in nanti kita meletakkan objek. Begitu untuk pola positif sentence-nya. Dan kemudian ini untuk pola negatif sentence-nya itu adalah kita meletakkan subjek dahulu sama dengan pola positif. Setelah itu kita meletakkan to be. To be-nya itu is, am, are, meletakkan not, verb in, object. Jadi kita meletakkan untuk yang negatif kita meletakkan not antara verb in dan to be-nya ini. Yang mana biasanya yang positif kita is, am, are ini diikuti oleh verb in. Ini kita meletakkan not antara verb in dan is, am, are. Dan untuk pola interrogatif kita meletakkan to be-nya dahulu. To be-nya dahulu yaitu adalah is, am, are dahulu sesuai subjek, baru kita meletakkan subjek verb in. Dan di sini saya akan menjelaskan is, am, are itu untuk subjek apa aja sih? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan subjek I itu kita menggunakan to be-nya yaitu am. Jadi seperti bagaimana kita mengucapkan seperti biasa, I am cooking rice in the kitchen. Dan untuk are itu digunakan oleh you, we, they. Kita menggunakan to-be-nya itu are. Dan is itu untuk apa? Untuk subjek berupa apa? Untuk subjek yang berupa he, she, it. Nah, ini untuk yang is. Nah, untuk is karena ini subjeknya singular, kita menggunakan are karena ini subjeknya berupa plural atau jamak. Oke, kemudian itu untuk to-be-nya, untuk to-be sudah ada masing-masing. I kita menggunakan am, D kita menggunakan are, he, she, it kita menggunakan is. Oke, saya akan memberi contoh. Kita akan lanjut membuat contoh seperti saya beri di sana. Mereka sedang memasak nasi. Nah, mereka sedang memasak nasi. Jadi kita melihat mereka itu subjeknya apa? Kita meletakkan D, terus kita meletakkan to be-nya. D itu apa? Kita menggunakan are, di mana D ini adalah jamak atau plural. They are, terus kita setelah to be ini baru kita letakkan yang namanya verb in. Verb in-nya memasak itu apa? Cooking. Nah, baru kita setelah verb in kita meletakkan objeknya. Apa yang sedang dimasak? Yang sedang dimasak itu adalah nasi, rice. Untuk pola positif sentence-nya itu seperti ini. Kita akan lanjut untuk pola negatif. Untuk pola negatif sama, cuma berbeda di kita meletakkan not antara to be dan verb in. They are not, atau kalian bisa meningkatkan menjadi aren't. They are not atau aren't cooking rice. Untuk pola negatif seperti ini. Untuk pola yang negatif kita meletakkan to be-nya dahulu. Apa sih to be day itu? Kita meletakkan are-nya dahulu, baru kita meletakkan day. Are they cooking rice? Lalu setelah subjek kita meletakkan verb in untuk interrogatif.
they cooking rice? Nah, untuk yang pola positif, negatif, interrogatif seperti itu. Kita akan berlanjut untuk question mark. Question mark yaitu kita untuk menanyakan subjek, yaitu who is verb in object and verb. Kenapa kita is? Karena kita belum tahu siapa yang sedang melakukan pekerjaan itu, tunggal atau singular, tunggal atau plural. Jadi kita menganggapnya itu yaitu tunggal. Untuk contoh seperti kita menggunakan they are cooking rice. Kita menanyakan siapa yang sedang memasak. Who is cooking rice? Siapa yang sedang memasak nasi? Jangan lupa untuk menambahkan question mark-nya. Terus untuk subjek begitu, untuk yang menanyakan verb yaitu kita menggunakan what. What is MR? Is MR. Terus kita meletakkan subjek. Nah, kita subjek plus doing. Doing ini. Kenapa doing? Karena kita menggunakan verb in yang mana biasanya masuk pada present continuous. Terus kita menanyakan apa yang sedang dia lakukan. What are, kenapa are? Karena subjeknya itu they. What are they doing? Akan question mark. Terus untuk menanyakan objek kita menggunakan what atau whom. What itu untuk objek yang non person, untuk selain manusia. Yang whom itu untuk menanyakan manusia. Kita menanyakan apa yang sedang dia masak, jadi itu objek non person. Yang sedang dia masak itu nasi, jadi kita menggunakan what. What are they cooking? Apa yang sedang mereka masak? Untuk yang question word seperti ini, polanya sudah tertulis ini. Untuk subjek who is verb in object question mark. Untuk verb what is MR as subject doing. Untuk objek what atau whom jika menanyakan person is MR subject verb in. Dan mungkin itu saja dari saya. That's all from me. Thank you everyone. Bye.